Hai guys, kalian suka mendaki gunung? Mendaki gunung adalah kegiatan yang berisiko, terlebih jika dilakukan pada saat musim hujan dan tanpa persiapan yang matang. Inilah 7 kasus pendakian gunung di Indonesia yang berujung pada hilangnya pendaki secara misterius. Tapi, sebelum kita masuk ke nomor 7, jangan lupa subscribe dan like video ini ya guys. Mari bersama-sama kita bangun channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi serta manfaat bagi kita semua. Surya Ibrahim Dompas. Surya yang saat itu berusia 18 tahun melakukan pendakian pada tanggal 26 November 1989 bersama 16 orang rekannya yang tergabung ke dalam organisasi pecinta alam SMAN 82 Jakarta ke Gunung Gede melalui jalur Cibodas yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Tim pendakian ini bergerak menuju pos Kandang Badak jam 00.30 dini hari. Mereka beristirahat sejenak di pos Panyangcangan. Tim terbagi menjadi 2. Surya beserta 3 orang rekannya memutuskan untuk beristirahat di pos tersebut sambil menunggu pagi hari. Sedangkan 13 orang lainnya melanjutkan pendakian menuju Puncak Gede. Tim pertama yang telah berangkat terlebih dahulu mencapai Puncak Gede jam 5.30 subuh. Tetapi hingga jam 12.00 siang, Surya dan ketiga orang rekan timnya masih belum sampai Puncak Gede. Ketika tim pertama memutuskan untuk kembali ke pos Kandang Badak, Surya dan ketiga orang rekan timnya sudah melewati pos Kandang Badak, tetapi masih dalam perjalanan menuju Puncak Gede. Sempat berpapasan di Tanjakan Setan jam 13.30 siang. Saat berpapasan, tim pertama mengajak Surya dan yang lainnya untuk ikut turun sebelum turun hujan dan gelapnya malam karena kondisi saat itu sedang mendung. Namun yang mengikuti ajakan turun hanya 1 orang. Sedangkan Surya dan kedua orang rekan tim lainnya masih tetap ingin melanjutkan pendakian menuju Puncak Gede. Ketiga orang tersebut sampai di Puncak Gede jam 14.00 siang. Lalu kedua rekan Surya memutuskan untuk turun mengikuti rombongan lain melalui jalur Cibodas. Tetapi Surya masih ingin melanjutkan perjalanan melewati alun-alun Surya Kencana dan turun melewati jalur Gunung Putri. Sekitar jam 14.40 sore, 2 rekan Surya mulai bergerak turun kembali menuju Cibodas dan sempat diantar oleh Surya sampai pada pohon pertama dari puncak. Kemudian Surya melanjutkan perjalanan kembali menuju alun-alun Surya Kencana melewati Puncak Gunung Gede. Surya masih sempat terlihat oleh rekannya sedang bergerak menuju puncak. Disinilah saat terakhir ia terlihat dan tidak kembali pulang. Sebanyak 30 tim SAR yang berasal dari masyarakat sekitar Cibodas, perkumpulan pecinta alam, instansi terkait, dan swasta yang berjumlah hampir lebih dari 160 orang personil pada pencarian itu tidak membuahkan hasil. Pada saat proses operasi SAR, ditemukan beberapa jasad pendaki lain yang hilang sebelum Surya. Sampai SAR Surya berakhir, masih ditemukan jasad pendaki lain di Gunung Gede Pangrango. Tapi sudah 30 tahun berlalu sampai saat video ini dibuat, tidak ada satupun jejak Surya ditemukan, seakan raib ditelan bumi. Yuda Sentika. Tugu Yuda tentu sudah dikenal oleh mereka yang telah mendaki Gunung Kerinci. Nama tugu tersebut juga mungkin pernah didengar oleh para pendaki yang belum berkesempatan menapakkan kaki di atap Sumatera tersebut. Tugu Yuda adalah sebuah tugu dengan plakat yang dibuat untuk mengenang seorang pendaki muda asal Jakarta yang hilang di tengah perjalanan pendakian Gunung Kerinci pada 23 Juni 1990. Pada saat itu Yuda Sentika baru berusia 17 tahun. Merupakan siswa penggiat alam yang terpisah dengan ke-6 teman-temannya ketika turun dari Puncak Kerinci. Saat itu kabut tebal menyelimuti perjalanan mereka. Di area tempat tugu tersebut didirikan, Yuda terpisah dan menghilang. Jasadnya pun tidak ditemukan sampai saat ini. Vincentius Suryadinata. Operasi SAR pencarian Vincentius Suryadinata di Pegunungan Argopuro yang dibuka dengan nama SAR Vincent Argopuro ini merupakan operasi SAR terbesar yang pernah berlangsung dalam skala pencarian orang hilang
karena melibatkan ratusan personel dari berbagai institusi untuk menyisir lebih dari 30 karpak peta kontur. Terlama karena memakan waktu selama 52 hari, dan termegah karena mengeluarkan biaya yang besar untuk suplai logistik, genset, puluhan kilometer streamline, telepon satelit, dan penyewaan helikopter evakuasi. Vincent yang merupakan anggota mahasiswa pecinta alam Universitas Katolik Parahyangan, Mahitala, Bandung ini mendaki seorang diri di pegunungan Argopuro, mengawali rute pendakian terpanjang di Pulau Jawa ini dari jalur lereng timur di Padiran Situbondo, setelah sebelumnya menyelesaikan trekking di Taman Nasional Alas Purwo. Saat itu rute pendakian akan segera ditutup karena cuaca yang sedang ekstrim dan telah diberitakan terjadi longsor dan banjir bandang di beberapa titik di lereng selatan Pegunungan Argopuro. Di kompleks area puncak, di atas pos Disentor, Vincent sempat berpapasan dengan rombongan pendaki terakhir yang mendaki dari jalur lereng barat sebelum kawasan Pegunungan Argopuro ditutup untuk pendakian. Menurut keterangan saksi tersebut, Vincent hanya membawa D-Pack. Tim SAR menemukan tenda, carrier, GPS, dan perlengkapan milik Vincent lainnya ditinggalkan di pos Disentor, termasuk sebuah buku kuno berbahasa Belanda berjudul De Yang Bletau yang menjadi referensi survivor. Tim SAR pun juga membelah jalur-jalur pendakian kuno zaman kolonial Belanda yang tercatat di dalam buku tersebut, yang sebagian besar telah tertutup karena telah lama tidak digunakan. Mendekati hari terakhir pencarian, tim SAR menemukan sebuah cangkir yang terverifikasi milik Vincent di kawasan Kawah Ciceding, kawah mati yang terletak di antara puncak Argopuro dan puncak Engganis. Namun hingga hari terakhir operasi SAR ditutup, Vincent belum ditemukan. Hingga saat ini keberadaan Vincent masih misterius. Eko Saputra Sudirman dan Yunita Indah Savitri. 3 orang mahasiswa pendaki yang berasal dari barisan mahasiswa pecinta alam Widyatama, Bramatala, Bandung, hilang saat melakukan pendakian di Gunung Agung, antara lain Muhammad Iqbal, Eko Saputra Sudirman, dan Yunita Indah Savitri. Mereka bertiga mulai mendaki gunung yang terletak di Pulau Bali tersebut pada tanggal 26 Desember 2007. Ketika cuaca sedang ekstrim dan suhu sempat mencapai 8 derajat Celcius selama beberapa hari. Tim SAR yang melakukan pencarian hanya berhasil menemukan jasad Muhammad Iqbal di ketinggian 2.600 meter, 1.200 meter di atas base camp mereka, di mana ditemukan tenda dan peralatan lainnya. Jasad Iqbal ditemukan di sebuah jurang antara puncak 1 dan puncak 2 Gunung Agung dengan kondisi tubuh korban yang sangat dingin dan diduga mengalami kecelakaan karena terdapat luka lebam di kelopak mata dan tulang hidung yang juga retak akibat benturan benda keras. Sedangkan 2 survivor lainnya, yakni Eko Saputra Sudirman dan Yunita Indah Savitri, dinyatakan hilang dan sampai saat ini tidak ditemukan jasadnya. Reni Komalasari. Reni Komalasari, 18 tahun, bersama 12 teman lainnya dari Tangerang, berangkat mendaki Gunung Cikuray pada tanggal 18 Desember 2009. Sesampainya di atas puncak, sempat terjadi konflik sesaat yang menyebabkan rombongan terbelah menjadi 2 regu. Regu pertama yang terdiri dari 7 orang turun terlebih dahulu, sedangkan Reni dan 4 orang lainnya di regu kedua tertinggal di belakang dan sempat beristirahat sejenak di puncak Bayangan. Melihat kondisi Reni yang kelelahan dan dehidrasi, 3 orang teman memutuskan untuk mencarikan air di bawah. Namun selang beberapa lama, mereka bertiga tak kunjung kembali. Khawatir karena hari mulai gelap, 1 orang lagi berinisiatif menjemput ketiga temannya di bawah dan meninggalkan Reni sendiri di puncak Bayangan. Setiba keempat teman Reni kembali ke puncak Bayangan, mereka berempat mendapati Reni Komalasari sudah tidak ada lagi di tempat. Ratusan personel dari berbagai institusi yang melakukan pencarian tidak menemukan hasil, bahkan tidak satu pun jejak keberadaan Reni ditemukan. Diduga kuat Reni tersesat dan jatuh dari tebing berketinggian ratusan meter di puncak Bayangan Gunung Cikuray. Hingga saat ini, Reni Komalasari masih dinyatakan hilang secara misterius. Setiawan Maulana.
Setiawan Maulana, 22 tahun, dan berasal dari Bogor, melakukan pendakian Gunung Kerinci pada tanggal 25 Desember 2014 pukul 12.00 siang bersama 12 temannya dan didampingi pemandu. Dikarenakan adanya badai dan cuaca buruk, sesampainya di shelter 2, mereka menghentikan perjalanan dan menggelar diskusi kecil, mencari kesepakatan melanjutkan pendakian ke puncak atau tidak. Mereka sepakat untuk tidak melanjutkan pendakian dan kembali turun. Akan tetapi, Setiawan dan satu orang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Keduanya berhasil mencapai puncak. Saat perjalanan turun, tepatnya di Tugu Yuda, mereka berdua terpisah. Setiawan bergegas turun mendahului temannya. Rekan yang ditinggalkannya berhasil kembali sampai base camp, namun Setiawan tidak pernah kunjung tiba di base camp dan dimungkinkan telah mengambil jalur yang salah karena saat itu jarak pandang terbatas oleh kabut tebal. Tim SAR yang melakukan pencarian tidak menemui hasil, dan sampai saat video ini dibuat, Setiawan Maulana belum ditemukan. Lionel Ducreux. Di pertengahan tahun 2016, kedutaan Swiss dibuat kalang kabut. Warga negara mereka, Lionel Ducreux, hilang di Gunung Semeru. Lionel dilaporkan hilang pada 7 Juni 2016. Sebelum mendaki puncak Semeru, Lionel mendaki dari bawah bersama dengan Alice Guignard, warga negara Perancis. Keduanya terpisah ketika Lionel memilih terus mendaki dan Alice yang tak kuat memilih kembali ke pos Kalimati. Tim SAR memperkirakan Lionel hilang di sekitar Gunung Batu dan tersesat melalui area Blank 75, yaitu area jurang di sisi kanan jalur pendakian sedalam 75 meter yang sering memakan banyak korban. Pencarian Lionel dimulai 9 Juni 2016 dengan bantuan keluarga dan kedutaan. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akhirnya menggelar operasi pencarian besar-besaran atau Open SAR dengan melibatkan ratusan relawan dan petugas. Pesawat tanpa awak jenis UAV milik Basarnas Pusat Rabu siang diturunkan untuk membantu proses pencarian pendaki asal Swiss Lionel Ducreux yang hilang di Gunung Semeru. Tim SAR kehilangan jejak di sekitar petak B kawasan Blank 75. Pencarian berakhir 19 Juni 2016 dengan hasil nihil. Lionel dinyatakan hilang di Gunung Semeru. Mereka rupanya tak melapor atau memberitahu pos pendakian Ranupani. Pendakian mereka tak diketahui oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itulah 7 kasus pendakian gunung di Indonesia yang berujung pada hilangnya pendaki secara misterius. Buat kalian yang memiliki hobi tersebut atau ingin mencoba mendaki gunung, hati-hati ya guys. Hindari mendaki selama musim hujan dan mendakilah bersama beberapa orang agar ketika terjadi sesuatu pada kalian, ada teman yang